Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua dimanapun Anda berada, malam ini kita kembali lagi bersama podcastnya Amulet. Di sini saya sebagai host dan teman saya Nabila juga sebagai host. Temanya kali ini kita akan mengusung tentang pasar Unisi. Ada narasumbernya, ada 3 dari Bang Mehmet selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Unisi, ada Kak Zila selaku Ketua Panitia dari Pasar Unisi, dan ada Bupati Hima, Bang Iki ya, dari Bupati Hima Agronya. Jadi saya langsung saja ya, untuk dari Bang Mehmet dulu nih. Sebenarnya sebelum itu boleh dong perkenalan dulu gitu. Oke, kenalin teman-teman, nama saya Salman Dermawan, biasa dipanggil Mehmet. Mungkin teman-teman yang udah aktif, udah gak asing lagi sama saya. Buat readers baru dari Amulet, kenalin. Kalau ketemu di luar panggil aja Mehmet. Kakak cantiknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Azila. Saya dari mahasiswa hukum semester 3, biasa dipanggil Zila. Terima kasih. Dari Bang Ikinya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Itu saja. Jadi kita ke Bang Mehmet dulu ya. Bang Mehmet ini kan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Unisi. Bisa dikatakan penyokong berdirinya Pasar Unisi. Jadi apa latar belakang gitu? Latar belakang sebenarnya sudah saya sampaikan di Pasar Unisi Part 1 ketika teman-teman Amulet bertanya. Mungkin saya bacakan ulang aja. Jadi alasan terjadinya Pasar Unisi itu adalah berasal dari rasa risau, rasa peduli terhadap teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman semua yang nonton pasti kemanapun kafe dari Tembilahan pasti isinya anak mahasiswa. Betul. Kepikirannya itu kita tuh cuma jadi konsumen. Tapi setelah ada part 1, Pasar Unisi part 1 sampai Pasar Unisi part 2, ternyata banyak mahasiswa itu menjadi produsen. Dan mereka tuh nggak ada tempat, mereka nggak ada yang merangkul, nggak ada yang membina, nggak ada orang untuk bekerja sama. Itulah adanya Pasar Unisi. Mereka teman-teman yang di kampus bisa memperkenalkan produknya sama mahasiswanya, terhadap teman-teman dekatnya yang nggak tahu jadi tahu produknya, bisa jualan di Pasar Unisi. Itu dari segi ekonomi. Yang kedua dari segi kekreativitas, dari segi kesenian. Teman-teman banyak sekali bingung mencari tempat untuk di mana sih saya harus memberi, saya bisa nampil tuh di mana gitu. Sedangkan di kampus kita rata-rata multi talenta, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ada yang bisa nari, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa monolog, segalanya. Bahkan semua mahasiswa tuh bisa sesuatu, tapi mereka nggak ada kolamnya, nggak ada tempatnya. Hadirlah pentas seni di Pasar Unisi, itulah tempat mereka untuk rise and shine gitu. Dari situ ya kita buat di part 1, kita buat kecil-kecilan dulu, kita pilot project kita namain. Dari situ kita bercermin banyak banget hal yang bisa kita evaluasi ya Bu. Pak, setelah selesai part 1, itu nanti pertanyaan selanjutnya ya, baru datang Q&A dan sebagainya. Ya kita buatin yang part 2 yang jauh lebih megah. Jadi teman-teman yang nampil benar-benar berasa menjadi artis. Dan teman-teman yang jualan bisa ditanya kalau reporter ada di Pasar Unisi, tanya omset yang dijual bazar. Mereka bahkan untung sampai 300%. Beberapa ada yang cuma 100%. Jadi bisa dibilang yang ini nih part 2-nya dari part 1 kan? Iya kan? Iya dong. Iya dong, ya maksudnya. Iya dong. Jadi maksudnya di sini tuh yang membedakannya apa gitu? Yang pertama, yang part 1 itu kita kolabnya dengan ekonomi syariah. Iya. Dan tempatnya juga di depan sekre. Oke? Dari segi konsepnya tak jauh berbeda. Bazar, penampilan seni, orang datang, orang bertransaksi jual beli, orang melihat penampilan. Tetapi di sini yang yang lebih bedanya itu adalah konsep acaranya. Kita buat dengan skala lebih besar. Dari panggungnya jauh kita lebih siapkan. Untuk di part 2 pembedanya paling dengan kolaboratornya gitu. Kolaboratornya saya dapat yang luar biasa yang part 2 ini. Sama lomba. Di Pasar Unisi part 2 ini juga ada lomba puisi tingkat anak-anak. Tingkat SD? Iya, SDMI. Jadi alasannya milih yang part 1 ke syariah, part 2-nya ke agro. Apa alasannya milih jurusan itu?
Oke, yang di part 1 itu aku ceritain sedikit. Jadi part 1 kemarin aku mau buat pasar UISI. Tiba-tiba aku lihat pamflet dari ekonomi syariah, dia mau buat tentang UMKM. UMKM juga, tentang bisnis model gitu. Dan itu menurut saya kita tuh berkesinambungan, sama-sama aja. Kalau aku buat aku, dia buat dia, kita kayak pecah. Tujuannya sama-sama tentang UMKM mahasiswa. Tapi agendanya berbeda. Kenapa kita nggak satuin? Dengan itu kan kita bisa menjadi lebih besar, kita menjadi lebih kuat, panitianya lebih banyak, pemasukannya lebih besar, dan pemikirannya jauh lebih banyak. Terus kenapa yang part 2-nya milih agro? Setelah pasar Unisi part 1, banyak tawaran dari luar, ada yang dari beberapa hima ataupun kumpulan. Tapi saya yakin dengan hima agroteknologi karena yang kita butuhkan dari sebuah panitia itu bukan hanya sekedar omongan, tetapi dia bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, punya otak, dan juga punya tenaga. Nggak cuma omong doang. Karena dari hima agroteknologi saya juga sebagai menteri kan, sama-sama, apalagi saya secara hubungan khusus juga dekat dengan bersama Bupati ini. Saya lihat cara dia mengkadernya berbeda dengan himpunan yang lainnya. Jadi untuk membuat acara besar saya membutuhkan orang-orang yang sudah terkader dengan baik, begitu. Jadi sebenarnya pasar Unisi ini termasuk organisasi, program kerja atau apa? Pasar itu cuman program kerja dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi salah satu program kerja Ma Pardi sebagai Presiden Mahasiswa. Saya menteri yang menjalankannya. Terkait pasar Unisi, ada nggak bantuan dari luar datang? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya banyak sekali dapat bantuan dari luar, berupa doa, berupa dukungan, support, bahkan ada yang memberi sampai materi. Jadi di Pasar Unisi Kres 2 ini kita sebar pamflet, bahkan open sponsorship. Karena kami mahasiswa yang sudah lumayan biasa untuk kerja mandiri ya, untuk mencari dana seperti ini, jadi kami berikan beberapa feedback untuk sponsorship. Kami bagi menjadi 4, ada yang gold, ada yang donatur, ada yang bronze, ada yang silver. Itu feedbacknya tergantung dengan dana yang diberikan kepada kita. Jadi kita nggak hanya meminta, tapi kita memberikan feedback yang kita bisa berikan. Example, contohnya dari orang silver kita berhutang untuk membuatkan story. Jadi kita punya panitia wajib menstorykan semua jualan sponsorship tersebut. Itu kan dana dari luar gitu, Ya. dana. Dana dari kampus sendiri ada nggak masuk? Alhamdulillah dana dari kampus, kalau masalah dana di kampus kita sama-sama tahu lah ya. Tapi menurut saya cukup membantu, di support, didoakan, didukung. Meskipun nggak semua bantuan kan nggak hanya tentang materi kan, tapi moral kita. Jadi berapa lama gitu pasar Unis ini diadakan? Maksudnya itu persiapannya berapa lama? Persiapannya mungkin buku tua pelaksanaan lebih paham. Ya. Jadi Bang Mehmet ini di pasar Unis ini sebagai apanya gitu? Yang mendasari seorang Mehmet. Jadi sebuah kegiatan itu diciptakan berdasarkan konsep dulu. Iya. Mahasiswa itu yang mahal tuh pikirannya. Oke, sepakat Ya. sama ini? Jadi setelah adanya dasar yang pertanyaan pertama tadi, setelah itu kita buatkan konsep di pasar Unisi yang kedua. Jadi aku sama Iloy malam itu ada senior juga. Kita konsepin matang-matang apa aja yang ada di sana, bagaimana kegiatannya, kayak mana bentuk layout, sebagainya. Itu tugas konseptor. Jadi di pasar Unisi itu aku lebih sama Iloy itu lebih ke konseptor lah ya. Udah dikonsepkan, baru kita mikir gimana cara cari uangnya, gimana cara bentuk panitianya, gimana cari ketua panitianya, gimana bla bla blanya, itu pada malam saat itu. Setelah itu jadi semua, baru kita lontarkan ke teman-teman. Ini dari buah pikir kami, gimana, setuju, sepakat, kita gerak, udah selesai. Kalau selama prosesnya, jadi kira-kira 2 bulanan lah. Kurang, 2 bulan kurang. Untuk panitia sendiri, pemilihan panitia itu ada disebarkan nggak? Ada. Ke semua mahasiswa Ke seluruh mahasiswa. Jadi setelah kita dapat kolaborator mahasiswa ekonomi agro, kita sebarkan pamflet untuk open rekrutmen panitia. Itu yakin kena semua mahasiswa? Kalau masalah kena apa tidaknya, kami dari media mungkin kemarin belum terlalu terstruktur dengan baik. Jadi saya yakin enggak seluruh mahasiswa. Mungkin
tugas dari teman-teman Amulet juga sih, nggak ikut nge-share sampai ke seluruh mahasiswa. Kan kita persnya Amulet. Oke. Jadi kalau apakah untuk semua ketua panitia dari sekretaris, dari ketua sampai wakil pas itu semuanya dari open recruitment atau ada pilihan pribadi gitu? Nah, jadi setelah open recruitment kita gabungkan dari pasar Unisi, open recruitment pasar Unisi dan anggota Hima Agroteknologi. Kita bentuk forumnya, terus kita di situ cari ketua pelaksana siapa, yang mau jadi bendaharanya siapa, yang mau jadi sekretarisnya siapa, begitu. Sampai ketua divisi. Bang Mehmet ini masih semester 5 kan? Masih? Semester 5 nih bisa dibilang sibuk-sibuk tugas juga kan? Iya. Menteri juga kan? Iya. Sibuk-sibuk itu gimana mengatur jadwalnya gitu? Mungkin agak keluar dari ranah, tapi saya pun penasaran mengatur jadwalnya gimana? Anda kan sini kan semester 5. Semester 5 itu dikenal dengan tugasnya mulai banyak. Karena saya pun semester 5 gitu. Dan menteri juga. Dan Anda pun duta di luar gitu kan? Jadi mengatur jadwalnya gimana? Iya diatur aja Mbak. Iya maksudnya itu kan? Ya kan kayak begini kan jatuhnya nih mendadak ya. Iya. Ya yang ini bukan mendadak, ini beberapa hari yang lalu si Irma udah ngechat juga Merasa kan. ngejar artis kan jadinya. Iya, jadi teman-teman ini juga kayaknya perjanjian kita ketiga baru bisa ketemu kan. Iya. Jadi dikarenakan kita sibuk, paling relationship kita ke orang agak berkurang. Tapi kalau orang itu mengerti kesibukan kita dan kita tuh sebenarnya aku tuh sempet itu biar bisa ngomong sama Amulet. Kalau teman-teman tahu itunya, teman-teman bakal tetap respect aku. Tapi kalau untuk ke dinas-dinas, ke orang yang penting itu bukan membedakan kasta dan sebagainya. Kita kan harus punya skala prioritas. Oke. Jadi prioritas aku di sini sebagai mahasiswa masuk kuliah. Kalau di pasar Unisi kemarin juga kan bahas pasar Unisi ini. Kita boleh alasan apapun untuk nggak boleh alasan apapun untuk nggak ikut rapat kecuali 2. 1 masuk kuliah, 2 orang tua meninggal. Sisa dari itu kita nggak terima, nggak toleransin apapun kegiatan kita di pasar Unisi. Jadi di pasar Unisi kita tetap memprioritaskan perkuliahan. Sisanya kan nggak setiap hari juga datang jadwal-jadwal itu. Untuk Bang Mehmet mungkin itu aja ya. Oke. Lanjut ke kakaknya Kak Zila. Di mana sini Kak Zila yang akan bertanya itu teman kita Bila. Kepada Bila disilahkan. Ya, baiklah, di sini saya akan ngambil alih dari pertanyaan Kak Mila. Ya. Jadi Kak, gimana sih rasanya ketika diadain pasar Unisi ini? Ada rasa suka dukanya gitu? Untuk suka duka tuh pasti ada, cuman lebih banyak kesukanya aja sih. Itu kayak sesama panitia tuh selalu kompak, tak ada kayak miskom tuh jarang betul, kayak pokoknya betul-betul kompak. Dari pasar Unisi, dari Hima Agro tuh betul-betul kompak. Untuk dukanya tuh jarang sih. Nggak ada. Nggak ada malahan ya. Iya. Terus kira-kira bakalan ada nggak lagi diadain pasar Unisi yang ketiga gitu? Dari kata Bang Mehmet ya, katanya bakal ada, cuman belum tahu nih, ini masih dirahasiakan betul gitu. Tapi kayaknya bakalan ada lah Bang ya. Sudah ada 2 yang mau berkolaborasi. Iya. 2 itu kalau boleh tahu siapa ya? Nah, Masih rahasia. Iya. Ya. Karena nanti surprise gitu kan Bang. Ya, untuk kedepannya ya. Kasih bocoran dong. Iya. Kapan gitu yang ketiganya gitu. Bocoran aja, kasih clue gitu. Paling di puasa. Bulan puasa nih. Oh. Antara bulan 3 bulan 4 lah. Iya, betul. Soalnya kita butuh istirahat panjang dulu. Betul. Refreshing otak dulu. Iya. Healing Ada. dulu. Jadi open recruitment panitia baru atau yang lama aja? Open recruit. Lihat kondisi juga. Kalau bisa open lah ya. Iya betul. Yang mau masuk ya? Iya. Emang sanggup? Ya udah lanjut nanti. Belakang itu ke layar ya. Nah, Bila ada yang bertanya kan? Jadi untuk kakak yang ketua panitianya ini temanya apa? Untuk temanya kami ngambil menciptakan pemuda-pemudi berprestasi dan berjiwa entrepreneur. Entrepreneur. Ya, Nah. tuh belibet ya. Selama menjadi ketua panitia, ada nggak kekecewaannya gitu? Kekecewaan tak ada sama sekali. Jadi pasar Uniti ini terbayang seperti ini apa di luar ekspektasi? Di luar ekspektasi sih sebenarnya. Kalau yang saya bayangkan tidak akan seramai kayak kemarin.
karena kami melihat kemarin kan di pasar Unisi Kres 1 tuh kayak banyak kritikan dari luar, tapi kami menjalankan Kres 2 ternyata lebih wah daripada Kres 1 gitu sih. Kira-kira kakak bakalan bayangin nggak kalau misalnya nanti pas ada event lagi yang ketiga ini bakalan semeriah yang lalu gitu? Bayangin sih, karena dilihat dari Kres 2 aja udah sebuah ini, apalagi Kres 3, ya kan Bang? Mbaknya aja masuk panitia. Iya. Saya kan bakal layar. Jadi jadi ini nih, pasar Unis ini kan diadakannya 2 hari sehari kemarin tuh. 3 hari. 3 hari. Tiga malam. Nanti 3 hari 2 malam. yang ketiga ini mau dilebihkan harinya tuh gimana? Untuk hari sih tetap kayaknya 3 tuh udah pas betul lah. Tergantung kondisional aja. Tuh, tapi kalau 3 hari 2 malam tuh udah pas, soalnya susah juga ngatur badan. Iya. Jadi kakak sebagai ketua panitia ini mengajukan diri sebagai ketua apa disuruh sama Bang Mehmet gitu? Untuk ketua pelaksana itu saya mengajukan diri. Karena saya yakin saya bisa menjadi ketua pelaksana yang bertanggung jawab. Jadi saya mengajukan diri menjadi ketua pelaksana. Motivasinya apa gitu? Ini kan kakak baru semester 3 ya? Iya betul, Bisa dibilang semester 3 tuh masih itu ya, sedikit junior lah. betul. Apakah ada pengalaman di sebelumnya gitu? Jadi berani menunjukkan sebagai ketua? Untuk pengalaman tuh tidak ada sama sekali. Motivasi saya menjadi ketua pelaksana itu di luar, saya tuh selalu diremehkan dengan orang-orang kayak Zila nih kayak gini, Zila nih kayak gini, tak bisa apa-apa. Tapi dengan saya membuktikan, Jangan nangis lah. iya, saya pasti bisa. Jadi motivasi saya dari situ, banyak orang yang sebelah mata tentang saya. Jadi saya membuktikan di pasar Unis ini saya bisa, dan alhamdulillah pasar Unis Kres 2 sukses ya Bang. Jadi bisa membuktikan ke orang-orang gitu ya? Iya betul. Jadi kalau untuk ke Bupati Hima Agronya, iya. Semester berapa Bang? Kebetulan saya semester 5 nih kan. Nah, panggil abang aja ya? Iya, boleh juga. Jadi diajak kolek sama Bang, yang ngabarin pertama kali siapa yang ngajak kolek? Itu saya sendiri sebagai bupati mengajukan untuk himpunan saya berkolaborasi. Karena di situ saya memiliki tujuan untuk himpunan saya, yaitu orang memandang kecil itu agroteknologi. Mungkin kakak-kakak nggak kenal agroteknologi itu apa kan? Bisa jelaskan sedikit? Ya. Tugasnya apa tuh? Agroteknologi mungkin orang nggak tahu, yang tahu pertanian, Iya. ya kan? Yang Iya. tahu pertanian, agribisnis, budidaya perairan, teknologi pangan, agroteknologi. Orang nggak tahu itu, orang tahu pertanian. Disinilah kami sebagai mahasiswa agroteknologi menunjukkan bahwa ini loh agroteknologi, bukan sekedar pertanian bahasanya kan. Ini agroteknologi mengadakan acara bukan sekedar sebagai petani, melainkan juga bisa menjadikan melaksanakan suatu kegiatan. Karena juga kami ada forum nasional, di situ kami diajarkan bagaimana seorang pemimpin itu membentuk salah satu karakter diri kader anggota, bahasa gitu kan. Di situ saya menunjukkan bahwasanya agroteknologi itu ada. Ya, Jadi seperti itu. tujuan maksudnya Bapak Bupati, Bang Bupati ini, Iya. tujuannya itu sekaligus memperkenalkan agroteknologi. Ya, benar. Itu tujuannya, untuk perkenalkan. Kalau untuk bawa yang kayak teman-teman abang sendiri gitu nah, apakah mereka itu kayak abang kan waktu ngambil yang kayak collab aja gitu nah ya kan? Itu minta persetujuan dulu sama mereka atau langsung abang hubungi baru abang Itu hubungi? oke, saya potong ya. Itu bicara di forum sebelum saya kolaborasi. Saya membentuk satu forum, yaitu terkumpullah mahasiswa agroteknologi. Di situ saya pertanyakan, rekan-rekan apakah mau kita kolaborasi dengan Pasar Unisi yang kemarin mengadakan Kres 1. Nah, saya tunjukkan seperti itu. Kita kawan-kawan, ya udah kita gas aja. Sampai terlaksanalah acara Pasar Unisi Kres 2 yang berkolaborasi agroteknologi. Menurut abang jadi pasar Unisi yang collab dengan agroteknologi ini berhasil lah ya? Kalau saya anggap cukup berhasil. Dari himanya sendiri? Ya, cukup berhasil. Karena mungkin orang sudah memperkenal agroteknologi itu ya kan.
Walaupun sekedar nama Hima Agroteknologi, orang mungkin sudah mengetahuinya. Oh, ini agroteknologi. Nah, gini saja. Tadi kan katanya yang Pasar Unis ini ada per 3. Misalnya kalau abang diundang lagi jadi collab-nya gitu. Collab. Kalau untuk collab boleh saja. Kalau untuk kami nerima terus. Apalagi seluruh Hima otomatis mau berkolaborasi dengan Pasar Unis ini. Kalau saya otomatis mau lagi dong, dan rekan-rekan lain juga mau. Karena ini adalah salah satu event mahasiswa yang bergerak adalah mahasiswa. Di situ akan membentuk seorang mahasiswa bergerak, tidak sekedar di kelas saja, bergerak di luar. Nah, di situ kita ajarkan. Jadi mungkin hanya itu ya yang bisa kami dapatkan dari informasi pada malam ini. Pasar Unisi ini, jadi yang kami dapatkan informasinya, Pasar Unisi itu kemungkinan ada per 3-nya. Amin. Amin. Semoga Nah, didukung. Semoga. Semoga didukung dan semoga mendapatkan bantuan lebih banyak dari kaum Amin. lain. Amin. Dan lebih berhasil lagi. Amin. Dan untuk Bang Mehmet, semoga nggak memperpanjang semester ya, karena biasanya mahasiswa sibuk ini semesternya dipanjang gitu. Iya, alhamdulillah. IPK saya di atas rata-rata. Oh iya. Sombong. Iya. Sampai sekarang. Katanya nih. Iya. Jadi dari kalian bertiga apakah ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan gitu? Oh, saya lah ya. Oke. Kalau saya, harapan saya ke depannya Pasar Unisi yang berkolaborasi dengan Hima manapun, saya harap seluruh Hima itu yang mengikuti kolaborasi ini bukan sekedar Hima Agroteknologi, melainkan Hima PI, Hima SI, Hima SI, Hima teknik apa gitu. Semua bazar. Ya, boleh. Isinya Hima. Saya harap seperti itu karena pandangan saya setiap Hima itu pasti ada dia hasil, memiliki hasil. Ada output. Ya, outputnya pasti ada ya kan. Saya harap itu ke depannya Hima aja, bukan sekedar umum. Oke. Jadi terima kasih ya untuk waktunya pada malam ini Abang dan Kakak. Terima kasih sudah Sama satu lagi mau ditambahin nih. Iya, Sebelum apa? ditutup ya. Iya. Harapan saya kepada Pasar Unisi. Oke. Bagaimana menurut Bang Mehmet harapan kepada Pasar Unisi? Oke, baik, saya akan menjawab. Harapan saya adalah semoga petinggi-petinggi tahta di sana bisa melihat, bisa jangan hanya memberikan doa, bisa memberikan bantuannya yang kami rasakan, dapat kami lihat. Meskipun nggak bisa bantu secara material, tapi kami bantu dalam hal seperti perizinan, relasi. Karena kami dari mahasiswa ini sangat kurang relasi. Jadi di Pasar Unisi ini pimpinan kami ya Mapardi sebagai presiden. Nanti ketika ini juga di ujung jabatan, apakah Pasar Unisi ini akan diteruskan? Makanya saya bingung juga Pasar Unisi per 3 ada apa enggaknya. Takutnya beda presiden, beda kegiatan. Iya. Dan hal ini jadi terbuang sia-sia. Kayak cuman sekedar cerita saya bersama anak saya nanti bahwa saya pernah buat ini. Tapi tidak bisa dipakai untuk ajang promosi kampus, ajang promosi Hima, ajang promosi prodi, ajang promosi fakultas. Menurut saya event-event seperti ini win-win solution bagi semua pihak. Jadi tidak ada alasan untuk ditutup. Semoga tetap diteruskan. Itu aja. Itu Dan harapannya. dibantu. Jadi harapannya Pasar Unis ini selalu ada untuk kedepannya, Ya. nggak berhenti. Betul. Betul. Walaupun beda pemerintahan. Ya, meskipun cuma event tahunan. Ya. Iya, setidaknya ada. Salah ya. Pasar Unis. Setidaknya setiap tahun sekali ada, jadilah. Iya. Bang Mehmet kan pendiri utamanya Pasar Unis kan? Alhamdulillah. Idenya. Alhamdulillah kemarin waktu kita gabut juga lah ya. Itu gabut. Iya. Iya. Jadi segala sesuatu itu tercipta dikarenakan kekosongan. Oke. Karena kalau nggak kosong nggak bakal bisa diisi. Iya. Bener kan? Iya, betul. Jadi, oke, tadi kan udah Jadi teman-teman, mungkin sekian pembicaraan kita terhadap Bang Mehmet, Kak Zila, dan Bang Iki selaku orang yang berkecimpung di Pasar Unisi. Untuk kalian yang mungkin lebih ingin tahu informasinya bisa hubungi aja langsung mereka bertiga ya. Nah, Enggak, sekarang jangan. sekarang jangan, lagi sibuk-sibuknya ya. Iya. Nah, mungkin nanti bisa ditutup. Pasar Unisi. Ya, Pasar Untuk Unisi. kita semua. Oke, ulang.
Untuk kita semua, Hima Agro. salam satu cinta. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya logonya. Salam satu cinta. Jargon.